Namaku Rahmi Nurtawati dan aku seorang Petroleum Engineering student. Kali ini aku akan melakukan pembahasan soal dari akar persamaan non-linear. Check it out! Berikut soal yang pertama. Kita akan menentukan akar dari fungsi X dengan menggunakan metode bagi dua dan posisi palsu. Bagaimana ya cara menyelesaikan soal ini? Dalam menyelesaikan soal pertama, yang harus kita lakukan adalah membuat apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal diketahui fungsi X-nya. Ini fungsi X-nya ya. Terus diketahui nilai XL-nya sama dengan minus 1 dan XU-nya sama dengan 0. Dimana error semesta atau error aproksimasinya 1%. Yang ditanyakan adalah tentukan akar dari fx ini dengan menggunakan metode bagi dua dan metode posisi palsu. Untuk metode bagi dua, langkah penyelesaiannya pertama kali adalah kita menentukan iterasinya. Dalam menentukan iterasinya, kita masukkan nilai fungsi X tadi dengan tebakan awalnya minus 1 dan 0 tadi nih ya. Kita masukkan nilainya, di sini terdapatkan fxl-nya itu 29,75 dan fxu-nya itu sama dengan minus 12. Dan selanjutnya kita cari nilai XR. Nilai XR rumusnya itu XL sama dengan X1L ditambah XU per 2. Kita masukkan nilai XL dan XU-nya. Bagi 2 didapatkan nilai XR-nya minus 0,5. Dan kita masukkan fungsi XR-nya. Didapatkan nilainya 3,34375. Tetapi, untuk error semestanya didapatkan hasilnya masih 100% dari nilai tersebut ini. Berarti untuk iterasi 1, ini belum memenuhi syarat untuk error semestanya itu 1%. Berarti kita harus melanjutkan ke iterasi kedua dan seterusnya, sampai kita mendapatkan error semestanya itu 1%. Kita lanjut, iterasi kedua. Tetapi di sini kita menggunakan nilai fxl-nya itu 0,5 dari iterasi 1 ya. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Untuk langsung saja kita masukkan nilai xr-nya. Didapatkan minus 0,25 dan fungsi xr-nya minus 5,58203. Tetapi error semestanya masih 100%. Berarti kita harus lanjut ke iterasi ketiga dengan cara yang sama, tetapi di sini nilai fxu-nya kita ganti dengan f minus 0,25 ya nilainya dari sini. Dan fxl-nya tetap minus 0,5. Lanjut, kita masukkan ke rumus XR-nya. Didapatkan hasil XR-nya itu minus 0,375. Tetapi di sini error aproksimasinya belum 1%, masih 33,33%. Lanjut ke iterasi keempat dan seterusnya ya. Kita iterasi keempat dengan cara yang sama. Kita masukkan nilai fxl-nya minus 0,5 dan fxu-nya minus 0,375. Ini secara berantai ya. Jadi kalau kita mencari iterasi 4, nilai fxu-nya kita menggunakan iterasi ketiga. Kalau iterasi kelima, kita gunakan iterasi keempat. Seperti itu. Tetapi di sini error semestanya atau error aproksimasinya masih belum 1%. Berarti kita mesti lanjut hingga mendapatkan nilainya 1%. Nah, untuk mempersingkat, di sini saya langsungkan saja pada iterasi ke-8 terdapatlah error semestanya atau error aproksimasinya 0,93% di mana ini mendekati nilai 1%. Seperti ini perkiraannya ya. Nah, kalau iterasi 8 berarti kita menggunakan fxl-nya dari iterasi ke-7 dan fxu-nya dari iterasi ke-7. Masukkan nilai xr-nya didapatkan minus 0,41798. Seperti itu. Dan di sini dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga bisa dengan menggunakan MATLAB ya. Tapi di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Masukkan nilai
rumus fungsinya, kita masukkan rumus fungsinya untuk mencari data-data ini. Masukin datanya ya. Lalu didapatkan pada iterasi ke-8. Ini mendekati error aproksimasinya 1% ya. Dan untuk XR-nya minus 0,41798. Nah, berarti perkiraan akarnya sebagai XR-nya itu minus 0,41798 dengan perkiraan kesalahan 0,93% dan termasuk dalam kriteria penghentian 1%. Berarti untuk metode bagi 2, akar dari fungsinya itu didapatkan pada iterasi ke-8. Lanjut dengan metode posisi palsu. Sama saja dengan metode bagi 2 caranya, tetapi yang membedakannya adalah rumus XR-nya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada metode bagi 2, rumus XR-nya sama dengan XR tambah XU per 2 kan? Tetapi pada metode posisi palsu, di sini XU dikurang FXU dikali XU kurang XL per FXU kurang FXL. Nah, ini rumusnya ya untuk metode posisi palsu. Kita coba iterasi 1 ya. Tadi kita udah dapat kan FXL-nya itu 29,75 dengan FXU-nya minus 12. Nah, di sini kita dapatkan error semestanya masih 100%. Masih 100%, berarti iterasi 1 tidak memenuhi persyaratan. Lanjut, ini saya menggunakan Excel lebih cepat dengan cara yang manual yang sama. Berarti di sini pada iterasi ke-7 didapatkan hasil perkiraannya untuk XR tadi yaitu minus 0,4146894112, di mana error aproksimasinya mendekati 1%. Berarti ini memenuhi syarat pada iterasi 7. Nah, berarti untuk metode bagi 2 pada iterasi 8, penentuan akarnya sebagai XR-nya itu pada iterasi 8 nilainya seperti ini ya. Yang memenuhi penghentiannya 1%. Dan untuk metode posisi palsu pada iterasi 7, perkiraan akarnya itu minus 0,4146894112, penghentiannya di 1% ya. Untuk soal nomor 2, dalam proses teknik kimia, uap air atau H2O dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, sehingga sebagian besar terdisosiasi atau terpecahkan ya, membentuk O2 atau oksigen dan hidrogen. Nah, seperti ini pemecahannya reaksinya itu. Nah, kalau diasumsikan satu-satunya reaksi yang terlibat fraksi mol X dari H2O dinyatakan dengan K sama dengan X per 1X akar dari 2PT per 2 tambah X. K itu konstanta kesetimbangan reaksi, PT itu tekanan total campuran. Diketahui PT-nya 3 atm, K-nya 0,05. Yang kita cari adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita cari. Di sini, kita masukkan tadi persamaannya K sama dengan X per 1X akar dari 2PT per 2 tambah X. Kita uraikan persamaan ini, yaitu di sini ada akar kan? Maka di sini kita kuadratkan karena akar ini merupakan akar pangkat 2. Jadi kita pangkatkan, kita hilangkan akarnya dengan kita pangkatkan. Persamaannya kita pangkatkan, K kuadrat sama dengan X kuadrat per 1 kurang X kuadrat kali 2PT per 2 tambah X. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi persamaan, yaitu fxk sama dengan 2 tambah X kali 1 kurang X per X kuadrat dikali 2PT tambah K kuadrat. Selanjutnya, ini kita kalikan, ini kita kali sini, maka X tambah X pangkat 3 kurang 2X
tambah 2 tambah 2x kuadrat kurang 4x per x kuadrat sama dengan 2pt per k kuadrat. Di sini sama dengan, mohon maaf. Lanjut, sama dengan ini hasilnya. Dan untuk 2pt per k kuadrat sendiri itu 2400, yaitu 2 kali 3 per 0,05 pangkat 2, 2400 ya. Jadi seperti ini persamaannya jadinya. Setelah kita mendapatkan fungsi persamaannya, selanjutnya kita mencari nilai x-nya yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, untuk nilai x-nya saya menggunakan Newton method. Nah, di sini salah satu metode untuk mencari fungsi akar, yaitu rumusnya xk tambah 1 sama dengan xk kurang fxk per f aksen xk. Oke, lanjut. Fx sama dengan 2400. Ini xk tadi, ini dia 2400 kita pakai, sama kurang. Nah, kita masukin persamaan tadi, fxk ini persamaannya. Lanjut, setelah kita masukkan, didapatkan seperti ini. Ini f aksen x-nya sama dengan 4 per x pangkat 3 kurang 3 per x kuadrat tambah 1. Itu untuk f aksen. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus xk tambah 1 seperti ini ya. Kita masukkan nilainya. Xk tadi 0,02 sama dengan dikurang 2400 kali 2 kurang 3 kali 0,02. Ini nilai xk nya ya. Nah, kita masukkan seperti itu. Dapatkan hasilnya xk sama dengan 0,0249. Ini. Selanjutnya kita mencari xk tambah satunya. Xk tambah 1 sama dengan xk kurang fxk per f aksen xk. Nah, kita masukkan ya nilainya. Kita menggunakan 0,0249 untuk nilai xk nya. Di sini kita mencari xk nya ya. Lanjut, didapatkanlah nilai x nya itu 0,027 yang memenuhi persamaan ini. Untuk soal nomor 3, yaitu sistem persamaan berikut dirancang untuk menentukan konsentrasi dalam rangkaian reaktor berpasangan sebagai fungsi dari jumlah masukan massa ke setiap reaktor. Nah, ini persamaannya yang dirancang, persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang ditanya, selesaikanlah masalah ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan error semestanya 5%. Pertama kali kita susun persamaannya tadi, pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, kita pisahkan setiap persamaan ini yang mana tidak diketahui secara individual dengan mentransfer atau dengan memindahkan angka yang dua suku lainnya ke sisi yang lainnya dan membaginya dengan yang terbesar operator. Nah, ini kita pindahkan gitu ya. Ini kita pindahkan ke bawah. Kayak 3.800 3C2 tambah C3 per 15. Ini C1 nya sama dengan gitu. Ini kan C1, C2, C3 gitu kan. Karena dia dipindahkan, maka dari itu tandanya juga berpindah. Tandanya berubah jadi positif. Karena ini ada sama dengan, otomatis ini kan kali. Kalau dipindahkan jadi bagi. Nah, begitu juga dengan C2 dan C3. Seperti ini ya. Susun. Setelah kita cari iterasi satunya, yaitu C1 nya, ini persamaan C1 nya, kita masukin nilainya dengan dimana C2 nya sama C3 nya 0. Kita misalkan 0. Nah, didapatkan C1 nya 253,3333 dan C2 nya di sini untuk C2 nya kita masukin nilai C1 nya itu 253,33 ini. Nah, C3 nya tetap 0.
Nah, dapat C3 kita cari, ini C3 0, ini dapat C2 nya, setelah itu C3 kita masukin nilainya ya, ini 2350, 54 C1 ini tambah C2 ini per 12, ini per 12 ya, maaf. Lanjut untuk iterasi kedua, sama caranya seperti tadi dengan persamaan yang sama. Nah, lanjut kita cari error persennya atau error semestanya. Untuk C1 13,95, C2 48,7, C3 7,15. Nah, di sini belum ada yang memenuhi satupun untuk iterasi 1 dan 2. Maka kita cari iterasi 3 dan 4. Kita cari iterasi 3 dengan cara yang sama. Ini kita dapatkan error persennya 7%, 4,98 dan 2,6. Belum memenuhi juga. Maka kita cari lagi di iterasi 4. Nah, pada iterasi 4 dengan cara yang sama didapatkan hasil yang mendekati. Nah, jadi nilai pemecahan masalahnya itu untuk C1 sama dengan 319,3254, C2-nya 226,5402, C3-nya 321,1534. Ini hasilnya. Sangat gampang bukan caranya? Hanya kita menggunakan persamaannya masukkan nilai secara berantai, dan error persennya, dan dapatkanlah hasil seperti